Berita yang hari ini menggemparkan jagat informasi di Amerika. Rusia membebaskan mantan marinir Amerika Robert Gilman dari penjara. Dia didampingi langsung oleh Stephen Witkoff dan Gedung Putih merilis foto yang mengharukan di mana Donald Trump melihat foto Gilman di dalam pesawat yang sudah membawa marinir itu pulang ke Amerika. Menurut Donald Trump sendiri, Rusia sama sekali tidak meminta imbalan apapun. Katanya, tidak ada pertukaran, tidak ada tawar-menawar. Rusia hanya dengan baik hati membebaskan orang Amerika itu setelah pertemuan Lavrov dan Rubio. Tapi disinilah letak masalahnya. Moskow sebenarnya tidak pernah memberikan apapun secara gratis dan cuma-cuma. Dan itulah sebabnya di Inggris dan Eropa sekarang sedang menebak-nebak apa sebenarnya yang diharapkan Vladimir Putin dapatkan dari gestur niat baik ini. Jadi dalam episode ini kita akan membahas seluruh cerita dan berbagai versi tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai Kremlin dengan langkah ini. Dan alasan dibalik perilaku seperti itu sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Sekarang juga silakan periksa apakah Anda sudah berlangganan di bawah video ini. Jika belum, tekan tombol berlangganan. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi, mari kita mulai dengan mantan marinir Amerika Serikat, Gilman. Mantan marinir Amerika Serikat, berusia 32 tahun, Robert Gilman, telah dipenjara di koloni penjara di Voronezh sejak tahun 2022. Dan dia dihukum karena diduga menyerang polisi Rusia. Dia telah menjalani hukuman lebih dari 4 tahun. Di penjara, jika ingin lebih tepat, selama 1.666 hari. Dan dalam beberapa bulan terakhir, diketahui bahwa kondisi fisik maupun psikologisnya memburuk secara drastis. Keluarga Gilman menyatakan bahwa sejak bulan Juni, dia mengalami stupor disosiatif, tidak bisa bergerak sendiri dan diberi makan melalui selang. Dan juga mengeluh tentang penyiksaan serta suntikan obat-obatan yang mengubah kesadarannya. Pada awal Juni, dia dipindahkan dari rumah sakit penjara ke bangsal psikiatri di fasilitas medis sipil. Jadi pembebasannya benar-benar terjadi tepat setelah laporan bahwa dia hampir meninggal. Dan tampaknya orang-orang Rusia memang terburu-buru menyerahkannya kepada orang Amerika, agar dia tidak mati di penjara Rusia karena dugaan penyiksaan. Menurut Reuters, Vladimir Putin memberikan gerasi kepada Gilman murni atas pertimbangan kemanusiaan. Dan disinilah letak momen yang membuat seluruh cerita ini bisa dibilang terasa aneh. Donald Trump secara pribadi mengkonfirmasi, kutipannya, "Setelah diskusi saya dengan Presiden Vladimir Putin, Rusia setuju untuk membebaskannya, khususnya atas pertimbangan kemanusiaan. Kami menghargai keputusan ini, begitu juga fakta bahwa Rusia tidak meminta pembebasan sebagai imbalan." Jadi menurut versi resmi, sama sekali tidak ada tawar-menawar. Tiba-tiba saja pada suatu saat, Vladimir Putin yang telah menahan Gilman selama 4 tahun, bahkan sedikit lebih lama, tiba-tiba berubah pikiran dan begitu saja mengembalikannya ke Amerika Serikat. Ini terlihat sangat aneh. Prosesnya, omong-omong, tidak berlangsung hanya 1 hari. Pertanyaan tentang Gilman pernah diangkat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada akhir Juli. Dan dalam proses pembebasan itu sendiri, menurut Trump, ada seluruh tim yang terlibat. Utusan khusus Stephen Witkoff, utusan khusus untuk pembebasan Sandra, Adam Beller, Direktur Senior Penanggulangan Terorisme, Sebastian Gorka, menantu Trump, Jared Kushner, dan lain sebagainya. Dari pihak Rusia, utusan khusus Putin, Kirill Dmitriev, menulis bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan. Setibanya di Amerika Serikat, Gilman disambut di pangkalan udara Andrews dan kemudian dibawa ke rumah sakit militer di Texas untuk pemeriksaan medis dan psikologis. Keluarganya juga terbang ke sana, termasuk ibunya yang sebelumnya berada di Rusia. Dan Rubio pun berterima kasih kepada Rusia, namun langsung mengingatkan bahwa masih ada warga Amerika lainnya yang ditahan secara tidak adil di negara itu. Dan menurut beberapa data, saat ini jumlahnya hingga 10 orang. Dan sekarang muncul berbagai versi tentang apa tujuan semua ini bagi Vladimir Putin, jika secara formal dia tidak menuntut apapun sebagai imbalan. Yah, rasanya sulit percaya bahwa Vladimir Putin tiba-tiba berubah pikiran, seperti, apa-apaan ini? Kita kan menahan orang Amerika secara ilegal. Mari kita bebaskan dia atas dasar kemanusiaan. Itu omong kosong.
Jelas sekali, dia pasti menginginkan sesuatu. Dan di sini, koresponden Sky News, Ivar Bennett, menurut saya, memberikan penjelasan yang mungkin paling akurat. Dia secara langsung mengatakan, ini sangat tidak biasa karena Moskow jarang memberikan sesuatu secara gratis, dan kecil kemungkinan bahwa ini karena Putin tiba-tiba menjadi lebih lembut atau lebih manusiawi. Formulasinya terdengar seperti ini. Ini, lebih tepatnya, adalah upaya Kremlin yang tidak terlalu halus untuk mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dengan harapan memperoleh dividen diplomatik. Tidak sulit menebak di mana Moskow ingin mencairkannya. Nah, di mana tepatnya juga sudah jelas, maksudnya tidak perlu menjadi analis untuk menebak bahwa itu tentang Ukraina. Dan inilah konteks yang menjelaskan alasannya. Kenapa Putin sangat membutuhkan dukungan Gedung Putih saat ini? Mereka jelas-jelas telah kehilangannya, jadi harus melakukan sesuatu agar orang Amerika bisa melunak dan kembali menjalin kontak. Di dalam Rusia sendiri sekarang semakin banyak masalah akibat perang. Serangan drone terhadap fasilitas Rusia semakin sering terjadi. Serangan terhadap kilang minyak memukul ekonomi dan menarik perhatian yang tidak diinginkan terhadap kelemahan militer Moskwa. Selain itu, setelah lebih dari 4 tahun, akhir dari konflik Vladimir Putin masih belum terlihat. Tidak ada pencapaian maupun tujuan dari operasi militer khusus yang terlihat, dan seterusnya. Perundingan damai yang dimediasi oleh Amerika Serikat terhenti setelah Donald Trump memulai perang sendiri melawan Iran. Nah, yang terpenting, selama waktu itu, Donald Trump akhirnya menjadi lebih dekat dengan Volodymyr Zelensky. Dan Gedung Putih, menurut penilaian Bennett yang sama, mulai condong ke pihak Kiev. Katanya ini sangat berbeda dengan suasana tahun lalu. Ketika Donald Trump membentangkan karpet merah untuk Vladimir Putin di Alaska, dan siap untuk perjanjian damai, yang mempertimbangkan tuntutan Kremlin dan sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan Kiev. Dan inilah kesimpulan Bennett, kutipannya. Pembebasan Gilman adalah upaya Moskow untuk menghidupkan kembali hubungan dan mengembalikan situasi ke arah yang diinginkan Rusia. Langkah ini dimaksudkan untuk menampilkan Vladimir Putin sebagai mitra yang masuk akal, yang bisa diajak Trump bekerja sama. Untuk saat ini adalah hadiah, tetapi Rusia pasti akan berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Dan disinilah kita harus mengingat presiden yang membuat versi ini jauh lebih meyakinkan. Pada Februari 2025 lalu, Donald Trump berterima kasih kepada Vladimir Putin atas pembebasan warga Amerika lainnya, Mark Vogel, yang ditahan pada tahun 2021 di Bandara Sheremetyevo dengan ganja medis. Saat itu, Donald Trump sendiri secara pribadi menyebut pembebasan tersebut sebagai langkah menuju penyelesaian konflik di Ukraina. Tampaknya bagaimana kedua topik ini bisa saling terkait. Dia berkata, hebat, Vladimir Putin membebaskan Vogel berarti dia siap untuk berdamai di Ukraina. Setelah itu ada pertemuan antara Trump dan Zelensky di ruang oval. Yang itu di mana mereka berkata kepadanya, kenapa kamu tidak memakai jas? Di mana kartu-kartumu dan sebagainya? Artinya, kita sudah punya presiden yang sudah ada, di mana Presiden Amerika sendiri secara terbuka mengaitkan tindakan kemanusiaan Rusia ini dengan pembebasan warga Amerika, tepatnya dengan jalur negosiasi Ukraina. Jadi, versi tentang dividen diplomatik sekarang tidak lagi terlihat seperti teori konspirasi, tapi seperti pengulangan skema yang sudah pernah dijalankan. Faktanya, Vladimir Putin melakukan penangkapan terhadap warga Amerika dan menahan mereka di penjara agar bisa ditukar seperti ini nantinya. Dia seolah-olah bercanda, langkah itikat baik dan berkata, saya sudah lakukan, lalu kalian bagaimana? Jadi, saya menunggu. Maksud saya tidak tahu siapa yang akan percaya bahwa maniak Putin ini menangkap orang begitu saja, lalu begitu saja menyerahkan mereka ke Amerika. Jadi jika semuanya digabungkan secara formal ya, Gilman dibebaskan tanpa syarat apapun, murni karena kondisinya yang parah dan atas pertimbangan kemanusiaan, seperti yang ditegaskan oleh Trump dan Kremlin sendiri. Namun konteks sebenarnya dan yang penting, presiden tahun lalu dengan Vogel, serta tekanan saat ini terhadap Rusia melalui serangan ke kilang minyak dan negosiasi yang terhenti, menunjukkan bahwa, katakanlah, hadiah gratis ini sebenarnya adalah tagihan yang pembayarannya ditunda. Nanti saja akan diminta. Putin sekarang sedang bermain untuk jangka panjang. Seolah-olah, tahu kan, tunjukkan dirimu sebagai mitra yang masuk akal, mitra yang manusiawi, yang bisa begitu saja membebaskan orang Amerika tanpa meminta apapun sebagai imbalan. Lalu nanti, beri isyarat apa yang ingin kamu dapatkan sebagai imbalan di meja perundingan soal Ukraina. Begitulah logikanya. Di sini saya akan mengakhiri, tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng dan beri like. Itu saja untuk kali ini, jaga diri kalian, sampai jumpa.